Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian kita sekarang. Wa 'alaika bi tashmitil 'atisi idza hamida fa in lam yahmad fadzakkirhu bi qaulika alhamdulillah. Wa'alaika, dan wajib atas kamu. Nah, ini hukum berinteraksi, bersosial kita kepada sesama manusia. Wa'alaika, dan wajib atas kamu bitashmitil atisi, dengan mendoakan orang yang bersin. Kalau bahasa Jawanya wahid. Hasin itu apa namanya? Bersin. Bangkis. Kalau orang Betawi bangkis ya. Bangkis sama Bang Epen. Iya kan? Iya. Bersin kalau bahasa Indonesia resmi itu hasim. Nah, itu mendoakannya kita sama orang yang bersin tadi. Idza hamida, apabila memuji siapa atis orang yang bersin tadi. Fa illam yahmad, maka jika ia tidak memuji kepada Allah atau membaca alhamdulillah, fadzakirhu, maka ingatkanlah kamu pada dia tadi, bikaulika, dengan ucapan kamu alhamdulillah. Jadi umpamanya saya melihat seseorang bersin hasim, dia memuji kepada Allah alhamdulillah. Nah, kita yang mendengarkan ini mendoakan ya alhamdulillah, kan gitu, itu maksudnya.
wa 'alaika bitasmitil 'atis idza hamida. Nah, kok apa yang bersin tadi didoakan ya alhamdulillah, doain lagi yahdikumullah atau yahdikallah. Rumusnya begitu. Udah terus, nggak usah diterusin, ya sudahlah, panjangan. Nyambung kan nih? Nasib, alhamdulillah. Kan yang dengar mendoakan ya kamu, Allah yang bersin lagi ganti mendoakan lagi. Yahdikumullah. Udah berhenti. Maksudnya jangan diterusin, ya sudahlah. Kalau itu kan namanya maksudnya ganti kan. Nah, kalau orang yang bersin tadi nggak membaca hamdalah gimana? Ingetin, Hasim, dia diem aja, ingetin alhamdulillah. Begitu maksudnya. Fadzakirhu biqaulika alhamdulillah maksudnya. Loh, ini kelihatan sepele. Tapi kalau kita telisik, kita pertajam, kita perdalam, orang itu udah bisa bersih. Itu menandakan metabolisme tubuhnya sehat. Antibodinya top. Wah, apa hubungannya ini? Tanya sama Pak Dokter yang paham. Karena Pak Dokter nggak semuanya dokter kalau sesuai dengan disiplin keilmuannya. Orang yang kena HIV/AIDS itu nggak bisa bersih. Wah, baru tahu ya. Ah, ya makanya dengerin semua yang baik. Loh, kenapa sih dalam Islam timbang bersin saja doanya sampai panjang kayak tadi? Alhamdulillah, doa ya Allah, kemudian doa lagi ya Allah. Ini menandakan kita masih bisa bersyukur kepada Allah berupa kenikmatan, berupa bersih. Orang yang kena HIV/AIDS metabolismenya kurang itu nggak bisa. Maka sampai ini ada kronologis, ada orang yang masuk Islam di bandara ceritanya. Ya kiai sama muridnya lagi di bandara. Ini ceritanya kan. Saya diceritain oleh almarhum Almarhumlah Kiai Haji Syaifuddin Amsi. Begitu kiai tadi bersin, ada temannya seorang wanita kenal, kalau nggak siapa. Ya itu begitu bersin, baca alhamdulillah, didoain lagi ya rahmatullah, didoain lagi. Ya timbang bersin doanya sepanjang itu. Ada apa? Untuk dijelaskan begini, ya betul syukur kan. Dikasih pemahaman bahwa orang yang kena HIV itu juga bisa bersin segala macam. Nah, akhirnya malah memeluk agama Islam gara-gara bersih. Dan ini nggak dimiliki, belum tentu pikiran ini dimiliki oleh agama. Nah, jangan dianggap sepele. Kan kita mau mengamalkan agama yang sepele seperti ini dikerjakan. Wah, itu dahsyatnya luar biasa. Nilai dakwahnya luar biasa. Nah, bahkan orang di luar Islam sekalipun terkesima. Oh, apa ya lagunya Bang Haji Rumah Iram? Terkesima ya. Lo keren apa enggak? Nah, makanya di sini kita belajar mengimani kaitannya doa-doa bersih. Itu aja kerennya luar biasa. Masya Allah. Wah, apalagi di malam 1 Muharram. Ada yang ngomong malam ini juga kan kemarin beda anunya apa lebaran lah iya ya artinya ini juga beda juga kan, tapi kaum muslimin sepakat yang namanya tahun baru Islam ya tanggal 1 Muharram gitu, sebagaimana orang Indonesia sepakat baik NU Muhammadiyah ataupun ormas yang lain 17 Agustus ya hari kemerdekaan. Oh, sepakat begitu aja. Oh, buat apa sih? Ya, begitu loh maksudnya. Jadi ini keren luar biasa kaitannya kita apa ya bersih dan kaitannya satu apalagi 1 Muharram yang semalam. Kalau pawai opor segala macam itu maya semangat Pak. Istilahnya gitu kan. Terus gimana?
satu Muharram kaitannya dengan nyuci keris dan lain sebagainya. Nah, awas. Iya kan? Yang satu sisi kebangetan mendewa-dewakan keris. Nah, ini pas momen satu Muharram kaitannya doa tadi, ya kan? Wah, katanya isi kerisnya ini yang berlebihan. Yang berlebihan katanya ada kodamnya. Nanti ada yang ngomong ada kodim tadi, ada pandang, segala macam ya. Yang satu sisi lagi mengatakan keris itu kalau diiniin musyrik gini. Ya bisa, kalau ada yang bisa gini, ceplokin aja cukup bisa. Iya bukan? Ya, nah kita menyikapinya bagaimana? Kita berdiri di tengah-tengah antara dua pendapat tadi. Maksudnya bagaimana? Kita hargai keris dan lain sebagainya itu adalah hasil atau buah karya dari leluhur kita. Itu aja niatnya. Jadi niatnya bukan untuk memuja, untuk dan lain sebagainya. Ya menghormati budaya leluhur. Mudah. Kalau soal ada isinya dan lain sebagainya kan kemarin dibahas. Ada isinya. Kalau keris nggak ada isinya, namanya besiho, olo, kan istilahnya begitu, gitu loh. Tapi itu katanya ada demitnya gini-gini, nah, bisa percaya mah. Orang nggak kelihatan demit itu. Kalau ada yang mengatakan, oh itu ada kodamnya, kan nggak lihat. Emang pada lihat apa? Nggak usah berlebihan menyikapi itu, gitu loh. Nah, soal doa kan ada kaitannya awal tahun, akhir tahun doa Rasulullah ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Doanya panjang. Oh, iya kan? Nah, itu kan katanya berdoa, ritual syukur, gambaran syukur kita kepada Allah bahwasanya ternyata kita masih dikasih umur panjang sama Allah menjumpai tahun baru. Terus kenapa kalau tahun baru Muharram orang meriah sebagaimana tahun Masehi? Itu kan tergantung masing-masing. Jadi sebenarnya pun nggak masalah mau tahun Hijriah kayak mau tahun Masehi, dua-duanya juga berdasarkan diambil dari kelahiran dan hijrahnya Nabi. Kalau Hijriah diambil dari mana? Kalau Masehi lahirnya Nabi Isa, kan begitu. Nah kalau tahun Masehi, hijrahnya baginda Nabi, kan begitu sebenarnya. Maka antara keduanya pun nggak perlu untuk dibenturkan lah gitu ya istilahnya. Masing-masing itu juga kalau dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan ya ada keterkaitannya dan ada korelasinya. Nah ini kaitannya bersin aja udah pikir lah, apalagi namanya masuk tahun baru itu Pak Suro itu kan terambil dari kalimat Asyura itu kan pernah saya sampaikan juga, hari ke-10 di bulan Muharram itu namanya Asyura. Muannas kalau mudzakarnya asyir. Akhirnya Muharram itu diberi sebut dengan panggilan Asyura. A-nya dibuang tinggal Suro. Siapa di sini yang Suro cuma mandor doang sama Bang Epen? Ini enggak Suro suka rokok. Nah, tidak. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi dari situ awalnya taubahnya nyebut merek paralon itu kan pipa sebenarnya. Paralon itu kan nama merek, nah, kan gitu kan. Taubahnya nyebut, itu Aqua. Ketahuan mereknya Pit. Aqua gitu. Nah, taubahnya seperti itu. Kenapa kok Muharram disebutnya Suro? Suro itu penggalan dari kalimat Asyura tadi.
Nah itu menamakan bulan Muharram dengan bulan Syuro itu sama dengan menyebut pralon untuk pipa plastik gitu loh. Nyambung loh. Nah, itu kurang lebihnya. Terus diputar-putar. Wah kalau Suro itu hitungan Jawa lah enggak. Orang Asura itu pakai mentang-mentang O sama O yang enggak. Itu asli terambil dari bahasa Arab Asura tadi itu gitu loh. Oke ya. Nah, artinya likulli makomin makom. Dalam kaidah usul fikih seperti ini. Apa maksudnya? Likulli makomin makom. Setiap keadaan itu pasti ada bacaan. Nah, bacaan awal tahun ya doa. Ya kan begitu. Bacaan mau doanya mau makan ya beda. Selesai makan juga beda. Pas makan lupa berdoa, bacaannya juga beda. Kan begitu. Ada. Termasuk mau bepergian kan disunahkan berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Sekarang dibalik sama mandor. Ya Allah ya Rabbi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la pulsa wala quwata tuh. Udah berubah lagi aja. Yang tadinya la haula wala quwata illa billah dirubah. Lah iya lah pulsa orang ada pulsa. Wala kuota ya. Ada kuota, ada kacau ya. Tuh, begitu kan. Nah ini sebenarnya keren. Jadi apa kalau kita mau apalagi kan ada kayak Baji Rastun gitu. Kan ada kumpulan buku namanya doa maksurah. Gitu kan. Doa-doa yang memang tata caranya sudah diajarkan oleh Rasul. Itu sabrek. Doa pagi, sore, Allahumma bika asbahna. Kalau waktu pagi, kalau sore Allahumma bika amsaina dan seterusnya. Ada doa-doanya. Apa? Lihat petir, bledek, ada doanya. Loh kan begitu. Kesandung. Ada doanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau orangnya enggak mau mengamalkan amalan makan kotok. Loh iya bukan? Loh iya bukan? Nah di sini sebenarnya agama itu ketika sudah mengkristal pada jiwa seseorang, maka yang keluar baik dari mulutnya, yang keluar dari semua anggota badannya itu nilainya pasti ibadah. Itulah bisa mengartikulasikan ibadah 24 jam. 1 kali 24 jam itu isinya ibadah. Impossible bagaimana? Ya masa orang makan aja ibadah? Mana mungkin sehari semalam semuanya nilainya ibadah. Nah, kalau nggak pakai ilmu ya berat. Tapi kalau pakai ilmu semuanya ibadah. Umpamanya makan, minum, itu kan perbuatan dunia. Tapi kalau memang kita niat makan, niat minum supaya kuat, begitu kuat kita bisa nafkahi keluarga. Nafkahi keluarga wajib apa bukan? Wajib. Bahkan mohon maaf, pipis ataupun buang hajat itu kan sama sekali nggak ada urusannya sama agama. Maksudnya urusannya sama ibadah. Tapi ketika kita niatkan bahwa saya dengan membuang hajat seperti itu adalah termasuk buang penyakit. Kan doanya juga ada. Masuk jamban kaki kiri dulu, ketika cebok berdoa Allahumma hasin farji wa tahhir qalbi minan nifaqi. Begitu selesai keluar kan? Alhamdulillahilladzi alhaba 'anil hadza wa 'afani. Mereka hafal, tapi orang pada doa itu. Iya kan? Apa maksudnya alhamdulillahilladzi alhaba 'anil hadza wa 'afani? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan al-adha. Awas, bayi yang baru lahir perecet itu kan ada rambut bawaan. Itu pun bahasa Arabnya al-adha. Kotoran yang ada dalam perut itu juga namanya al-adha. Batu
beling paku yang ada di jalan itu pun namanya al-adha. Wa tumitul adha anit tariqi sodaqah. Kan sabda Nabi begitu. Nah, maksudnya bagaimana? Jenis-jenis al-adha itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membahayakan. Kotoran itu jangan ngomong. Kan kalau dibahas begini lagi, ngapain sih timbang pipis saja, timbang BAB aja, masuknya kaki kiri, doa lagi, ya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubuth. Doa. Ketika sambil ditarik Allahumma tahhir qalbi, keluar dari kamar mandi juga doa. Orang tidak bisa, jangankan nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, nggak bisa kentut itu 8 juta. Ya mangga. Itu belum pernah ya? Wah, belum. Perut belilit, muter-muter, melindir ya. Bawa ke rumah sakit 8 juta. Maka bersyukur kita masih bisa buang gas. Kalau bahasa orang Sunda mah hitutnya. Masih bisa hitut aja tuh, masya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza. Masya Allah. Lah jangankan kaitannya keluar masuk jamban. Ya kan? Nah, tadi yang bersin aja itu tadi kan sepele tadi. Kemudian kaitannya tohar. Kan doa, kenapa doa? Nah, kan itu di samping dihilangkan penyakit tadi, bersyukur kita juga sama Allah. Maka doanya juga alhamdulillah. Apakah ibadah namanya? Apa? Kita mau tidur karena mata mempunyai hak. Soal waktu tidur malah lain cerita Pak ya. Mungkin Pak kalau tidur jam 10 udah ngantuk banget ya. Pak Haji Rastum samaan itu. Paspor ya semuanya dah normalnya seperti itu. Lah saya jam 10 malam itu sama dengan baru maghrib. Lah iya kan? Lah tidur saya Pak pagi ya. Lah mata mempunyai hak untuk istirahat. Maka dilarang. Dulu ada sahabat yang bangga-banggaan dengan amal solehnya. Yang satu, saya akan ibadah kepada Allah, bahkan saya tidak nikah, saya akan dulu karena punya bini ribet, kan gitu. Yang satu, ini asulu jahro, la ufbil yauman, saya mau puasa ngabur. Yang satu lagi, ini abidu lailah, saya akan melek sepanjang malam. Rasul dengar, ini orang pada angkuh-angkuhan kaitannya ibadah. Dijawab oleh Rasul, enggak begitu. Saya ini orang terbaik, atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Ini la anamu, ini la angkahu, ini la aku. Itu saya orang paling takwa di antara kalian. Saya tetap berkeluarga, saya tetap tidur, saya tetap makan. Kan berbuka, makan. Maka Rasul akhirnya meneruskan sabdanya, nikahlah. Karena dengan nikah berkeluargalah. Karena dengan berkeluarga itu menjaga keturunan dan menjaga kehormatan. Yang kedua, puasa tapi berbuka. Sebaik-baik puasa adalah puasa saudaraku Nabi Daud. Ada puasa Daud. Sebagaimana melek, sebaik-baik melek adalah meleknya ya melek Daud tadi. Kasih porsi melek juga kasih porsi tidur. Itu loh maksudnya, karena mata juga memiliki hak untuk istirahat. Oke, nyambung. Apa? Ibadah tidur kalau diniatkan memberikan porsi istirahatnya mata, itu juga ibadah. Ayo, apa yang kelewat? Kalau niatnya seperti itu, 1 kali 24 jam, nilai
amal perbuatan ucapan yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim akan nilainya ibadah. Itulah maknanya firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Maksudnya menyembahku apa? Mentauhidkanku. Tauhid uluhiyah maupun tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah dalam arti bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang memang patut untuk disembah. Yang lainnya udah gak patut. Mau kesaktiannya keris kayak, mau kesaktiannya batu kayak, mau gak ada yang sakti. Kalau bila mati gimana mau sakti? Kalau itu bisa buat nusuk mati pak. Nah, kalau salah nusuk, lah pakai bambu runcing mati. Loh iya apa enggak? Jadi jangan berlebihan dalam menyikapi masalah itu. Biasa aja jaga kita. Kita melihat keris berdiri wah, kata Bang Epen 50 miliar, alah udah bohong. Ya, iya bohong. Masih kurang-kurang kerjaan. Nanti Bang, MD sampai kuat kemampuannya 13, 17, 19. Oh, satu gelasnya sekian alat bohong. Orang kurang kerja. Itu udah kerjaan saya. Gitu kan. Jadi udahlah, yang nggak ngerti mau udah nggak usah. Itu serius. Tapi itu. Yang kedua tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pengatur alam semesta. Di antara bentuk aturannya matanya mempunyai porsi untuk tidur. Tapi tidurnya istirahat, maka tidurnya pun nilainya ibadah. Itu 1 kali 24 jam bisa nilainya ibadah. Maka ketika ngobrol, apa? Jangan dikotori ngomongin kejelekan orang atau ghibah. Ngobrol tapi yang positif. Begitu loh. Jangan kemudian diajak ngaji susah banget, diajak dipancing-pancing ngobrol yang ini susah banget, kemudian ngobrolin orang, masya Allah, seolah-olah dia paling benar sendiri, kesalahan itu punya orang lain. Loh, kalau saya begitu, bapak-bapak insya Allah enggak jauh beda maksudnya. Gitu kan? Loh, sebenarnya kan kalau kita mau itu, ya kita harusnya lebih keras ke diri sendiri. Kenapa sih? Umpamanya orang yang sakit, gak usah menyalahkan orang lain. Kan banyak merasa muradnya pada asem. Ya, gak usah nyalahin. Jangan-jangan saya ini disantet orang. Lah. Kadang maaf, dagangan warung itu gak laku. Ada orang yang pikirannya pijuk. Ya orang yang masakannya nggak enak, pelayanannya nggak bagus, ya kenapa mesti harus nyalain orang? Kalau mau belajar sama diri sendiri kan, kesalahannya ini berarti. Kan bagus kan enggak? Asal orang sakit ya sakit. Orang dulu waktu muda makannya nggak dijaga, mentang-mentang makan enak, habis kenyang tidur, itu namanya kenyang. Badur, asal perut kenyang. Itu lah kan kalori gula yang terkandung kan nggak terolah, akhirnya berubah menjadi penyakit. Nah kan itu artinya ngaku kesalahan diri sendiri. Oh iya salah saya waktu masih muda berlebihan makan nggak dimain. Itu kan keren sebenarnya. Difitnah orang, diomongin orang nggak usah marah. Kalau pengen hidup itu slow, losdol kalau bahasanya ini losdol. Ya udah diomongin orang, umpamanya saya dituduh gini. Kalau saya nggak merasa ngelakuin, biarin aja. Jadi nggak usah kita bantah omongan orang seolah-olah kita nggak terima untuk memperbaiki diri, nggak usah. Tapi perbaikilah diri memang dengan kita berbuat baik. Karena berbuat baik itu ya perintah Allah. Kaitannya tadi wa ma khalaqtul jinna, dan kaitannya iman kita kepada Allah melalui jalur Allah sebagai rububiyah, Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh hal. Beres benar. Udah.
nggak punya penyakit yang neko-neko kalau orang seperti itu. Bisa ini ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kalau memang wa idza wala tadkhul baitan ghairu baitika hatta tasta'zina awwalan. Dan janganlah kamu masuk pada rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu izin awalan duluan. Izin duluan, izin tok-tok assalamualaikum. Tuh, jangan main. Kan ada itu surah ini. Dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu baitan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu. Kan gitu. Fa in tu'zana lakum. Ayalah, itu ayatnya. Maka baca juga surat Al-Hujurat. Itu ayat-ayat sosial. Ayat kita berinteraksi kepada sesama manusia. Termasuk ayat banyak sekali lah ayat. Ya ayuhan nabi, bukan. Banyaklah kaitannya Al-Hujurat di ayat-ayat kemanusiaan itu. Termasuk nggak boleh ngomongin ghibah itu. Iya kan? Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum dan seterusnya lah ayat. Nah itu ayat-ayat sosial. Jangan yang dibaca surat Yasin dulu ya nggak salah sih. Ya, memang suratnya Al-Quran cuma surat Yasin. Begitu ya diapain Yasin dulu. Orang meninggal Yasin, orang nikahan ya orang nikah jangan Yasin lah Nisa. Begitu, cuma Yasin dulu andalanya. Berbaca juga surat-surat yang lain. Orang Quran itu gak ada Yasin. Kan ada 114 surat. Ya baca juga Al-Hujurat. Maka Al-Quran itu akan menjadi mukjizat. Apalagi ketika Al-Quran itu diamalkan. Wah kerennya luar biasa. Kok muter-muter. Saya mati dua-duanya. Gak kuat kali. Bisa gini ya. Jadi masuk rumah orang sekalipun itu juga harus izin. Kalau emang nggak diizinin ya jangan maksa. Begitu. Kemudian fa idza sta'zanta salasan fala yu'zan laka falam yu'zan laka fala ta'ud al-istizana. Apabila kamu udah izin 3 kali, ketok pintu, tok, assalamualaikum. Ngasuh sebentar, assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Artinya kan salam itu kan izin. Bentuk lain daripada izin yang mengucapkan salam. Kok nggak dijawab? Ya nggak usah maksa. Udah nggak usah balik lagi itu maksudnya. Fala ta'ud al-istizana. Tuh. Wa idza nadaka muslimun fa'ajibhu bitalbiyah. Apabila kamu dipanggil oleh seorang muslim, maka terimalah undangan tadi dengan talbiyah. Maksudnya sendiko dawuh, siap. Insya Allah, gitu loh. Wa idza da'aka ila ta'amihi fala tatruk al-ijabata illa li udhrin syar'iyyin. Apabila kamu diundang oleh saudaramu muslim untuk makan-makan, maka jangan sampai kamu tinggalkan untuk memenuhi undangan tadi kecuali ada uzur syar'i. Diajak makan. Kalau masalah malam kemarin makan-makan jadi kikil, saya masih ingat om. Oh, iya, saya nggak diajak kan. Makan-makan aja. Lah kalau diajak makan-makan itu, kalau malam ada selamatan itu makan-makan apa bukan? Iya makan-makan, ikutin. Begitu loh maksudnya. Kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu maksudnya bagaimana? Uzur yang uzurnya tadi dibenarkan secara agama.
Contohnya di rumah tiba-tiba ada anak kecil, nggak ada yang jaga, maknya pas kebetulan sakit juga umpamanya kan gitu. Nah anak kecil ini kalau nggak diawasi bahaya. Atau mungkin ada orang tuanya yang sakit dan lain sebagainya, yang biasanya jagai berhalangan atau ada apa uzur. Nah itu namanya disebut uzur sakit. Jangan uzurnya mengada-ada. Aduh mohon maaf ya, saya nggak bisa. Kamu nih masih duit. Nah, alasannya apa? Alasannya mengada-ada. Nggak tahunya lagi nonton balapan atau nonton bola, ya kan? Wah, salam di luar kota. Luar kota mana? Kota kamar kali. Gitu lah. Itu namanya alasannya bukan alasan sakit. Begitu Mas. Yuk. Ini bentuk sebagai persaudaraan sama muslim seperti itu. Gitu. Tapi kalau udah kaji Insya Allah, enggak. Kalau udah ngaji yang berat, gitu kan? Lah iya. Wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an wa su'ilta billahi syai'an fa iyyaka an tamtani'a. Apabila ada seseorang muslim tadi bersumpah atas kamu untuk melakukan sesuatu, atau dia meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, Masya Allah, ya Allah demi Allah, umpamanya saya butuh duit, minta dia kasih, karena dia udah memintanya, udah bahkan pengemis sekalipun. Kan merasa sampaikan, terlepas dari itu urusan dia. Dia udah minta-minta tapi mengatasnamakan Allah, membawa nama Allah, kasih. Itu urusan resikonya sama dia. Walaupun nanti bahaya atau resiko orang yang mengemis itu kan sudah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti pada hari kiamat datang di hadapan para makhluk, kepala mukanya itu kan kayak tengkorak, nggak ada dagingnya, kan seperti itu urusan dia. Tapi dia sudah meminta-minta mengatasnamakan Allah, kasih, udah gitu aja. Nah ini dasarnya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man sa'ala billah. Orang yang meminta-minta mengatasnamakan Allah itu akan dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun man su'ila billah falam yu'ti. Dan orang yang dimintai, berarti kan orang yang meminta. Ini orang yang dimintai oleh seseorang tadi sudah mengatasnamakan Allah, kok enggak ngasih, dilaknat sudah. Nanti dilaknat saja. Ini jauhkan dari rahmat, terserah. Kan pengemis juga kadang-kadang ada, Assalamualaikum, salam, tolong Pak, minta belas kasihannya, mudah-mudahan Bapak dikasih rezeki yang banyak oleh Allah yang Maha Kuasa. Kan berarti udah nama bawa itu, walaupun 1.000 kasih. Ya kalau bisa ya buat beli nasi padang lah, atau di warteg cemban 15.000 loh, udah bilangnya pun luar biasa. Udah nggak bakalan orang duit yang di kantor masih banyak kan gitu kan. Tapi dia sudah meminta atas nama Allah tadi, itu jangan dibiarkan, kasih tak itu. Lanjut, wa alaika bi'iyadatil mardhu. Ini Ustaz Mul kan? Wa alaika, dan wajib atas kamu, bi'iyadatil mardhu, dengan menengok membesuk orang-orang yang sakit. Itu mardhu, setelah dot ada alifnya, itu jamaknya maridun, mardhu, fa'la, itu wazan fa'la. Kalau ada orang sakit tengok, itu maksudnya besuk, dan pelit dari orang. Wa tasyi'il janais, dan mengiring jenazah. Wa biziarati ikhwanika al-muslimina fillah, dan termasuk mengunjungi
ziarah di sini berkunjung ya maknanya, bukan ziarah kubur itu. Jadi ziarah itu dalam bahasa Arab sebenarnya itu ya berkunjung. Kalau di kita kan ziarah identik dengan ziarah kubur. Itu pempelencengan makna bahasa Arab itu sebenarnya. Itu gitu loh. Ziarah kepada sesama muslim yang masih hidup gitu. Itu ikhwani kal muslimin fillah. Saudara karena Allah. Qanimah la ilaha illallah. Pada apa namanya? Kurang dan lambang ada HP. Walau Pak Sultan ada di rumah, bisa datang nggak? Itu bagus juga. Tapi kalau datang itu lebih bagus, datangnya bawa gula kopi ya, sore ya gitu dong. Masa gitu aja perlu diingetin? Ya iya. Nah, lo itu sebenarnya luar biasa dampaknya. Lah, jangan adanya handphone justru malah menjadi jarak silaturahmi semakin berkurang. Makanya ini yang biasanya berbuat perekatnya kan almarhum Pak Ajmeni ya. Lah beliau udah nggak ada ya Allah. Ya nggak. Mandor itu kadang kesana diteneng sama Pak Haji. Nah, kalau mandor itu udah kagak. Lah iya enggak? Beliau sebenarnya. Artinya beliau udah nggak ada, tapi didoain. Ya. Sekarang pun kita sebut kebaikannya. Itu doa. Nah, itulah zikru ma'asilul majid itu juga bagian daripada doa. Lah belum tentu maka banyak orang yang meninggal. Tapi kebaikannya dikenal. Ya karena memang miskin, kebaikan. Bentuk kebaikan kan nggak hanya harus ini dan lain sebagainya. Perilaku yang baik itu juga termasuk bagian daripada kebaikan. Masya Allah coba ini. Idza staqata ilaihim, apabila kamu kangen kepadanya. Wa bi musafahatihim 'indal liqa'i, dan dengan berjabat tangan dengan sesama muslim tadi ketika bertemu, salaman. Bahkan kalau tradisinya orang India, orang Pakistan, mu'anakoh, rangkulan, kayak tinggi-tinggi lah. Masa kalah sama Teletubbies? Teletubbies yang berpelukan ya. Sudah, ya. Bukan Teletubbies waktu masih anak-anak. Sekarang Teletubbies sudah pada tua-tua gitu kan. Angel. Aduh. Nah itu diantaranya. Wasu'alihim an ahwalihim wasu'ali amman ghaba minhum. Termasuk bertanya tentang keadaan mereka. Salaman umpamanya nggak lihat mandor. Mana aja dong? Oh baru pulang ya katanya. Baru nyampe dong. Lah iya. Lama ditanya. Terus ini yang nggak ada kemana? Ditanya. Wasu'alihim amman ghaba minhum. Ini yang nggak ada kemana? Katanya di sana Ustaz Mul kemana? Ustaz Samsuri kemana? Pak RT kemana? Tadi Mas Santi enggak. Saya tadi lihat orang Sarawasi itu tadi, iya kan? Maghrib masih masang, enggak. Lah inget gak cerita Sunan Kalijaga yang lihat orang-orang maghrib pada nggak mau berjamaah. Ini maghrib orang musola ke masjid musola kayak ketean gitu. Akhirnya berubah benar menjadi monyet ini kan? Lah itu Pak itu gimana ini? Masya Allah. Ini tadi nggak apa? Udah bisa. Nah iya. Pak ingkana maridon apa? Nah, itulah besok ya. Tanggung nih. Kalau dia sakit, tengoklah dia. Kalau memang dia sibuk, kok nggak nongol repot, aan tahu, bantulah dia. Ini statok tak apabila kamu mampu. Wa illa, dan kamu tidak mampu, da'auta lahu, doain. Oh, kan enak. Waduh, ini lagi repot. Ini doa penting. Sama lagi patungan wakaf. Oh ya. Kalau mau punya duit, bantu. Sama nggak pernah minta. Kalau bahasa saya dari dulu kan begitu. Terbuka bagi kaum muslimin untuk ambil bagian dalam amal.
Sama nggak pernah keluar bahasa saya minta memohon, nggak pernah saya. Memohon dengan sangat nggak ada, kalau bahasa saya nggak ada begitu. Kenapa? Orang amal dari seorang yang beramal itu kan amalnya untuk orang yang beramal, bukan untuk saya, Pak Abu. Nah, kita harus bisa membedakan. Nah, kok nggak bisa? Bantu dulu. Nah, udah kalau udah ada, kita duduk bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.